Katanya dulu juga kalau udah pekerjanya meninggal ya dibuang saja ke Cikapundung gitu kan ya. Aing nu ngabusana ge teh hararayang aing mah. Bade naros. Kali ini, redaksi PRFM sedang berada di salah satu tempat bersejarah, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung. Taman yang pernah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini pada awalnya merupakan hutan lindung yang bernama Hutan Lindung Pulau Sari. Perintisannya dimulai pada tahun 1912. Bersamaan dengan pembangunan terowongan penyadapan air sungai Cikapundung yang sekarang dikenal sebagai Gua Belanda. Selain membentang taman dan pepohonan yang luas, terdapat juga objek wisata di dalamnya. Seiring waktu berjalan, pada tanggal 14 Januari 1805 bertepatan dengan kelahiran Bapak Insinyur Haji Juanda, tempat tersebut resmi berganti nama menjadi Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Namun, di balik objek wisata tersebut ada kisah mistis yang menyelimutinya. Kisah mistis tersebut ada pada salah satu tempat bersejarah yang bertepatan dengan perintisan taman ini, yakni Gua Belanda. Pak, bisa diceritakan tentang sejarah Gua Belanda ini seperti apa, Pak? Oke. Udah rekam ya? Saya buka masker ya. Kan jauh nih kalian. Ya. Kalau sejarah Gua Belanda, sebenarnya teman-teman atau siapapun juga bisa googling ya, bagaimana gua ini dibangun, kapan dan kapan selesainya. Dibangun 1918, selesai sekitar 3 tahun. Dulunya kan ini untuk saluran air ya, saluran air untuk pembangkit listrik di Bengkok sana. Gitu. Kemudian beralih fungsi menjadi kayak benteng pertahanan gitu. Pernah juga digunakan oleh pemerintah Indonesia juga untuk benteng pertahanan juga. Pernah juga di sini sebagai pusat siaran radio dan sebagainya. Jadi kalau untuk sejarah itu biar lengkapnya bisa di googling di mana-mana. Tapi barangkali yang menariknya itu bukan di situ ya. Kalau di zaman Belanda itu, goa itu dibangun bukan oleh orang setempat, tapi oleh orang dari tempat lain. Jadi orang dari daerah lain dimasukkan ke sini, kemudian orang di sini membangun goa di tempat yang lain. Seperti orang dari membangun goa Lubang Jepang di Bukit Tinggi, itu bukan orang Bukit Tinggi, tapi orang dari daerah lain. Termasuk dari Goa Belanda ini, goa yang kita namakan kemudian Goa Belanda itu juga bukan dibangun oleh orang-orang di sini awalnya, tapi orang-orang lain. Kenapa seperti itu? Agar tidak diketahui rahasianya, ya kan ya? Tidak diketahui rahasianya dan tidak diketahui oleh orang-orang sekitar. Jadi untuk menjaga kerahasiaan itu. Pada zaman itu kan peri kemanusiaan mungkin belum terlalu bagus ya. Jadi masih ada kematian, masih ada kelaparan pada saat ini. Dan tidak ada BPJS barangkali waktu itu ya. Tidak ada segala macam. Jadi orang sakit saja gitu kan. Dan dibuang saja. Dan di sini juga banyak menyimpan cerita-cerita yang cukup mistis juga. Katanya dulu juga kalau udah pekerjanya meninggal ya dibuang saja ke Cikapundung gitu kan ya. Tapi nanti kita cek ya, lewat mediator kita ya, apakah benar seperti itu gitu kan ya. Nah, ini dulu pada saat zaman Belanda atau zaman Jepang, sama seluruh tempat-tempat atau situs-situs yang seperti ini pasti menyimpan sejarah kelam. Nah, itu yang akan kita bongkar. Saya tentu tidak bisa menceritakan seluruhnya, barangkali kita coba lihat pakai mediator
ya. Boleh percaya boleh tidak mediator ini, mungkin kita coba menerobos waktu, memasuki ruang yang dunia yang pernah ada di sini pada saat itu. Gitu. Di sini juga ada cerita yang terkait dengan Prabu Siliwangi juga. Jadi ada banyak sekali patih-patih Prabu Siliwangi juga yang kemudian menetap di sini, menjaga kawasan ini, menjaga kawasan Tahura dan sebagainya. Banyak eyang-eyang yang kita hormati, yang kita hargai dan kita hormati juga masih dipercaya oleh warga di sini. Jadi ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, tapi juga sebenarnya ada suatu kepercayaan tersendiri, ada suatu penghargaan tersendiri. Makanya Tahura itu bukan dilihat sebagai kawasan konservasi aja, tapi juga sebagai kawasan yang memang ada peninggalan-peninggalan sejarah dan peninggalan mistis yang cukup kental di sini. Begitu barangkali sementara. Kita masuk saja ke dunia itu barangkali ya, biar lebih jelas bagaimana itu ada dulunya itu seperti apa ya. Kalau faktanya mah bisa dibuka di mana-mana, sejarahnya banyak ya. Tapi sejarah yang belum diceritakan ke banyak orang barangkali bisa kami bantu ceritakan sedikit. Bukan ingin mengundang hal-hal yang gaib, bukan juga ingin memamerkan, tapi ingin coba mengetahui lebih jauh benar atau enggak sih ya. Kalau benar atau enggaknya mah tergantung keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Tapi ini kami sajikan secara faktual saja. Gitu. Saya punya salah seorang anak dari staf Tahura, namanya Sulastri. Kemudian itu juga jadi seperti, kalau buat saya seperti anak saya juga ya, karena beberapa juga bekerja dengan kami di beberapa hal gitu. Nah, anak ini bisa sedikit membawa kita ke masa itu. Enggak, Neng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naon? Punten ini dengan siapa? Aing nu ngagegeh di dia. Kalau yang jaga di sini namanya siapa kalau boleh tahu? Montongnya ho. Oh nggak boleh tahu. Oke. Naon? Siap. Mbak boleh diceritakan nggak ini gua Belanda ini dibangun ceritanya gimana sih Mbak? Boleh diceritakan? Aing teu bisa carita. Mbak pernah ada kejadian-kejadian mistis nggak sih di gua Belanda ini? Loba. Loba. Apa aja tuh? Bisa diceritakan? Loba. Loba. Jika naon tah cerita nata, Mbak? Edek sia kasurupan. Oh, entong atuh. Jangan. Jangan. Bisi rek nyobaan we. Itu biasanya kalau yang kesurupan itu karena apa sih, Mbak? Loba. Loba. Teu sopan. Nggak sopan. Biasanya apakah karena dia nggak punten-punten kah atau gimana? Heeh. Iya. Ataukah lebih di apa nggak diingatkan dulu atau seperti apa gitu Mbak? Apa langsung dirasuki atau seperti apa gitu? Lain aing nu ngabusana ge teh hararayang aing mah. Abus TV ya aing. Iya, masuk pipi. Mbak, nggak apa-apa ya? Dimasukin ke YouTube-nya Radio PRFM. Mbak, ini kita mau bertanya soal kejadian-kejadian mistis yang ada di Gua Belanda ini. Selain kesurupan, kerasupan, apa sih yang bisa terjadi hal mistis di Gua Belanda ini, Mbak? Loba. Hayang naon sia sok. Biasanya apa tuh, Mbak? Yang
Kan banyak tuh, mungkin bisa diceritakan satu persatu gitu kejadiannya atau hal-hal mistisnya seperti apa. Loba di dieu. Coba Kadang loba anu di dieu narareangan. ngarareangan Ilmu carita mah. nyari ilmu ka dia. Aya Ayo ilmu mah di sekolahan lain ka dieu, bener teu? punten Pak Aing Mbak, namina saha bisa di dia. Tah nu aya di luhur ieu. Mau di luar dia. Ngan eueuh eta mah. Eueuh aingna eta mah. Panileman aing mah. Enggak mau disebutin ya. Ada Mbah di Gua Belanda ini ada kejadian mengenaskan nggak sih Mbah? Di Iraha Sepanjang sejak gua ini jadi sampai sekarang loba nu malodar di dieu. banyak. Itu biasanya karena apa sih Mbah? Loba Loba. nu kalaparan nu disiksa. Loba. Eta kenapa bisa di sana tuh di Gua Belanda iya gitu? Emang tempat penyiksaan kah atau kumaha? Lain. Lain. Tapi nah bisa disiksa di dia Mbah, bisa diceritakan tuh Mbah. Heueuh lamun samodel kieu sia gawe teu bale gududungan sia kumaha? Tah samodel kitu. Samodel gitu disiksana di Gua Belanda iya di jero Heueuh. sampai ka meninggal kah atau kumaha tuh Mbah? Heueuh. Sampai Aya nu di podaran. Baheula mun sia hayang nyaho. Pamiceunan hungkul. di dia Mbah. Tadi kubur berarti Mbah Antep. diantepkan kayak gitunya iya dilempar gitu. Heeh. Ngeri juga ya, Pak, ya. Cek nyobaan sia ka ditu. Jangan dong Mbah, iya aja nanya-nanya saja, jangan Mbah. Emang di dia pas zaman Belanda sok dipake naon wae gua ieu teh Mbah selain penyiksaan karena itu tah Keur zaman Iraha. zaman Belanda, pas zaman Belanda Loba loba pacarcingan di dieu mah. tempat cari cinga. Loba. Ayo lamun nu nyari ilmu teh nyari naon Mbah ka dieu teh Mbah? Ilmu sagala rupa caritana mah hayang kadugalan. Apal sia kadugalan? Henteu tah Mbah, kadugaan teh kumaha tah Mbah? Meh kuat ai sia. Meh kuat, Heeh. meh kebal dibacok gitu teh. Tah heueuh. Nyari ka dieu. Heeh. Tapi eta nu nyari ilmu karena itu teh pas balik teh emang dapat ilmu atau sia-sia hungkul gitu Mbah ka dieu teh? Jelema goblok eta mah. Udah mah nyari ilmu mah ka sekolahnya lain ka dieu nya. Heeh. Geus teu zaman aya nu karituna. Mbah berarti Gua Belanda iya kan tadi sejak tahun seberapa tuh? 1918. Banyak sekali tragedi yang terjadi di Gua Belanda ini. Yang paling Mbah merasakan kayak apa ya? Kejadian yang begitu pilu atau begitu sakit itu kejadian apa Mbak? Jelema Jelma? loba aing mah. Baheula dek nulungan teu bisa. Loba nu malodar, Korban marodar? kalalaparan dikerem. Digeruk? Modar teh lainna di kumaha-kumaha. Kalalaparan dikerem aya 100 jelema sakamarkeun. Malodar pagencet-gencet. Eta teh karena kerjana tebalik itu apa karena emang itu tuh Mbak? Heeh. Gitu. Dikerjakeun we haben diparab hanteu. Kerja paksa gitunya Mbak? Nah, samodel kitu. Model gitu. Ai jika namanya apa namanya pemerkosaan tadi dia aya tuh. Loba. Loba oge. Borora apa merkosaan lalaki jeung lalaki ge loba. Loba. Eta sejak tahun sabraha berarti Mbak kejadian seperti itu ya Mbak? Teu apal aing. Apa namanya? Beda. Beda. Berarti pembantaian apa namanya nggak dikasih makan sampai mati sampai meninggal, terus juga ada pemerkosaan, banyak banget hal-hal mistis berarti di sini ya Mbak ya. Loba.
Ada lagi Mbah yang Mbah mau ceritakan soal gua Belanda ini? Aing mah teu bisa nyarita bejaan teh. Sekarang yang ada di gua Belanda ini siapa Mbah? Selain Mbah sendiri? Loba sia. Juga yang jaga. Erek. Oh, jangan Mbah. Jangan. Tuh sia mah. Siap. Udah kali 8 menit. Yang paling jahil siapa Mbak? Yang suka ganggu orang. Aya tah. Kayak Udah leutik loba di dieu. ngejailan itu Mbah. Ngejailan aku mah sih Mbah. Nu nutur teu ngarari moal wani jeung aing. Aing kan di dieu ngajaga. Teu meunang aya nu kararitu. Oh, berarti mah Mbah mah ka dieu mah moal ngajailan nya. Tek ngajailan naon aing gawe. Ngajaganya. Ngajaga ieu. Tapi lamun aya nu misalna karasupan gitu Mbah, ngabantu teu nulungan teu ataupun Dah keur naon aing nulungan. tapi aya tuh Mbah misalnya nu pengen ngobrol sareng Mbah gitu dari orang luar itu ka dieu datang ingin cari Loba. kumaha nanggapanana? Karep sia eta mah kitu we aing. Mbak pesannya apa Mbak? Ada pesan kan nih buat Tahura. warga-warga yang ngunjungin Tahura, yang mau nyari ilmu misalnya kali itu tah aya pesan tuh Jaga ieu dunia. Montong diparakeun teu baleg eta. Jeung tong poho. Tah nu 5 waktu. Jalma teh ayeuna mah hararese di titah teh. Eta aing mah jaga. hanya menjaga saja Mengke aya nu abus sok. Anu abis Jurig perasakan. kasama. Teh kasaha ieu? Jangan. Nanti saya enggak bisa nanya. Ke budak ieu. Jangan dong, Mbak. Jangan, Mbak. Moal ka incu aing. Montong gering tah. Berarti pertanyaan dengan Mbah, terima kasih atur nuhun pisan sudah mau diajak berbicara, ngobrol-ngobrol di sama PRFM. Terima kasih ya Mbak ya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini saya berbicara? Naon sia? Ingin bertanya-tanya. Nggak ganggu sia. Punten tengah ganggu. Ingin ngobrol saja. Punten itu sareng saha? Langsung apa ya? Nah, ini soalnya ini sang lumut. Bade naros nah sok ngarasupan ka jelema nu datang ka dieu teresep nah teresepna kunaon tah teresepna kunaon tasaropan Aing di dia dianggap apa? tah meh aya misalnya aya jelema nu rek ka dieu rek main ka dieu meh tak karsoan teh kudu kumaha tah Kumaha sia? Kamu ka imah batur. sok ngarasukanna kau kumaha tah ngarasukan jelema teh dirasukan atau dijailan atau kumaha lamun teu sopan kumaha Iya. kieu dirasupan kitunya tah lamun nu geus karasukan teh kumaha tah keluar deui na Tidak gue. ngajedok wae nah bet ngajedok sih kan
jelmana kan tahap lamun aya nu ngajagaan di dia gitu. Mikir ku sia. Sawara rupa ge aya nu boga. Berarti kudu kudan heula nya lamun reka dia teh nya. Tong asal apa namanya tong asal datang terus lari-lari teriak-teriak karena itunya. Ai Mbak teh di ditu sejak kapan, Mbah? Sabar. Sabar. Nggak sebel. Mbak aya boga pesan tuh baik mau sok ka dieu tah kudu kumaha me teu diganggu gitu, Mbak. Sarapan we. Nu sarapan we nya. Aya aing. Resep aingnya ka jelema nu sok sosokan. Lamun jelema sopan ge Mbak moal ngaganggu nya. Moalnya berarti kudu sopan datang ka dieu teh nya. Hatur nuhun, Mbah.